Baik, para pemirsa, berikut akan kami sampaikan bagaimana kinerja Bank Jatim dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan kinerja terakhir di bulan Agustus tahun 2024. Dari paparan ini, para pemirsa bisa melihat bagaimana Bank Jatim dalam 5 tahun terakhir di era yang penuh dinamika, di antara periode ini ada masa-masa sulit bagi kita semua, yaitu di masa COVID. Kemudian situasi geopolitik, kecenderungan suku bunga yang mahal, tapi Bank Jatim alhamdulillah mampu tidak hanya resilience, tapi juga mampu untuk tetap tumbuh dengan baik. Sebagai gambaran, total aset pada tahun 2019, Bank Jatim memiliki aset sebesar 76,715 triliun, dan posisi Agustus tumbuh menjadi 103,189 triliun. Pertumbuhan ini dalam 3 tahun terakhir sedikit melandai dikarenakan memang kecenderungan suku bunga tinggi, dan saat yang sama kita beralih orientasi, semula orientasi kepada pertumbuhan aset menjadi orientasi kepada perbaikan kualitas dan juga komposisi struktur permodalan yang lebih efisien. Adapun di sisi loan, ya, kredit itu tumbuh cukup signifikan pada tahun 2019 besar 38,3 triliun, dan posisi akhir Agustus mencapai 60,645 triliun. Begitu juga dalam paparan berikutnya, allowance for impairment losses juga sama. Untuk funding, alhamdulillah kami funding mengalami pertumbuhan yang juga cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari 60,5 triliun menjadi 82,340 triliun, dan ini didominasi oleh pertumbuhan dana murah yaitu kasa, di mana current account terakhir 19,6 triliun dan saving account sebesar 29,468 triliun. Dan sisi deposito juga mengalami cukup pertumbuhan yang juga cukup tinggi. Sementara di faktor equity permodalan kami cukup kuat. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana struktur pendapatan dan rugi laba kami dalam masa COVID yang demikian cukup panjang, dampaknya begitu masif, dan juga suku bunga yang tinggi dan situasi global domestik terkait dengan geopolitik, konflik geopolitik, kami masih mampu menghasilkan net interest income yang masih positif sampai dengan posisi di bulan Agustus. Dan pada net profit kami masih membukukan keuntungan yang cukup di atas 1,470, dan akhir tahun lalu memang sedikit terkoreksi sebesar 4,7%, karena memang saat yang sama kami sedang melakukan sebuah transformasi, dan saat yang sama kami juga sedang melakukan bagaimana pembenahan struktur funding yang lebih efisien. Berikutnya adalah rasio-rasio. Apa yang kami lakukan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio-rasio terjaga dengan baik, baik itu terkait dengan rasio profitability yang tergambar dari ROA, ROE, dan NIM, dan yang paling menggembirakan adalah rasio loan deposit ratio, di mana kami tumbuh dari 63 pada tahun 2019 menjadi 73,41%. Artinya Bank Jatim masih punya space untuk tumbuh menangkap peluang bisnis ke depannya. Demikian juga BOPO masih sedikit tumbuh di atas 70%, dan CAR permodalan kami terjaga dengan baik. Ini membuat kami menjadi salah satu BPD yang dipercaya oleh OJK untuk menjadi anchor bagi BPD lain dalam konteks KUB. Berikutnya coverage ratio kami masih terjaga di atas 100, dan ini penting bagi kami untuk resilience dan ketahanan ke depannya, dengan credit cost yang relatif rendah dan kasa yang masih cukup tinggi dengan stabil selama 5 tahun terakhir berkisar sekitar 60%. Berikutnya ini adalah bagaimana pertumbuhan kredit kami, bahwa di dalam 5 tahun terakhir secara year on year kredit kami tumbuh di atas rata-rata industri. Kalau diprediksikan sekitar 10-12%, alhamdulillah posisi Agustus kami tumbuh year on year 18,57%. Dan pertumbuhan ini tidak saja didominasi oleh sektor konsumtif yang memang merupakan captive market kami, tapi juga oleh sektor produktif yang tumbuh cukup signifikan. Pertumbuhan sisi produktif ini didominasi oleh sektor UMKM dengan sektor ekonomi seperti yang tergambar dari sisi sebelah kanan, bahwa di Jawa Timur sektor ekonomi unggulan itu diantaranya adalah industri olahan, perdagangan besar dan kecil, serta pertanian dan sektor konstruksi. Dan alhamdulillah kami bisa menyesuaikan portofolio kami sebagaimana sektor unggulan yang ada di wilayah Jawa Timur. Sisi lain adalah bagaimana kami mengembangkan digital banking. Bagaimanapun era sekarang
bahwa digital banking memegang peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan bisnis perbankan. Salah satunya kami juga sama, BPD, Bank Jatim memiliki J-Connect Mobile. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan network yang kami miliki, seperti satu kantor pusat, 48 kantor cabang seterusnya, sampai dengan agent kami ada 11.127 agent, kemudian CDM CRM 105, ATM 847, Kerkas ada 40, payment point, dan demikian seterusnya. J-Connect Mobile kalau kita perhatikan pertumbuhannya sangat pesat. Ini tidak lepas dari begitu masa COVID selesai kami mengembangkan untuk teknologinya sehingga alhasil di sini terlihat bahwa user kami sudah mencapai 756.587 atau year on year tumbuh lebih kurang 27,35%. Transaksinya pun demikian, tumbuh sebesar 4,14 juta transaksi atau tumbuh year on year sebesar 40,64% year on year. Untuk jumlah transaksi demikian juga mencapai 5,63 triliun rupiah atau secara year on year tumbuh sebesar 53,23%. Demikian juga untuk J-Connect Kris, kami tumbuh sangat tinggi, user kami ada 174.185 user, dengan pertumbuhan lebih kurang 72,73% year on year, dengan jumlah transaksi sebanyak 621.388, dengan pertumbuhan sebanyak 56,89% year on year. Begitu juga jumlah transaksinya sebanyak 130,52 miliar rupiah atau tumbuh sangat tinggi signifikan sebesar 204,87% year on year. Berikutnya Jatim Kilat itu adalah aplikasi bisnis proses kami untuk menangkap peluang sektor mikro dan retail. Di mana dari aplikasi yang masuk melalui aplikasi Jatim Kilat ada 6,09 triliun dan sudah kami approve sebanyak 5,22 triliun dan on progress 797 miliar. Ini sangat membantu percepatan akselerasi bisnis khususnya di sektor mikro. Berikutnya agen Jatim juga sama mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi secara year on year dan semua itu kami perkuat dengan IT budget di mana sampai dengan akhir tahun ini kami alokasikan sebanyak 273,55 miliar rupiah. Ini adalah salah satu kerangka kami dan bagaimana Bank Jatim untuk menjadi anchor memenuhi POJK nomor 12 tahun 2020 untuk ber-KUB dengan BPD-BPD yang memerlukan penambahan modal. Dari gambar ini terlihat bahwa tujuan ada banyak skim di dalam ber-KUB ini dan kami memilih skim yang ketiga bahwa kami akan ber-KUB terhadap bank yang memang sudah kami setorkan modal. Jadi konsep dari KUB ini bukanlah semacam merger, konsolidasi ataupun akuisisi, tapi adalah dengan semangat kolaborasi, sinergitas antar BPD. Tentu saja memiliki tujuan diantaranya adalah penguatan sektor industri strukturnya di industri perbankan. Berikutnya adalah bagaimana kita mendrive untuk bisa menjadi lebih efisien. Dan berikutnya adalah tentu memperbesar skala bisnis. Ini penting bagi BPD yang merupakan BUMD untuk bisa memperbesar skala bisnisnya melalui pola KUB. Dan tentu saja yang terakhir adalah meningkatkan capacity ekonomi di antara lingkungan bank. Ini adalah gambaran bagaimana progres kami sudah ber-KUB dengan saat ini adalah 3 BPD. Di antaranya adalah BPD NTB Syariah, kemudian Bank Lampung, dan Bank Banten. Ini semua on progress. Khusus untuk yang Bank NTB Syariah, kita sudah capital injection dan kita sudah fit and proper di OJK. Kami tinggal menunggu putusan OJK. Insya Allah di tahun ini kami bisa langsung melaunch untuk ber-KUB dengan NTB, termasuk nanti menyusul Bank Lampung dan Bank Banten. Ini adalah bagaimana kami tidak hanya mengejar secara finansial. Salah satu misi dari kami adalah bagaimana kami melakukan kegiatan keuangan yang berkelanjutan, tidak sekedar bersifat jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Di antaranya bahwa kami juga harus memberikan kontribusi untuk sustainability, di antaranya adalah ini adalah portofolio kami di dalam mendukung konsep environment, social, dan governance, di mana ada 1,3 triliun, di mana di antaranya adalah 72% merupakan transportasi yang lebih berwawasan lingkungan, kemudian untuk energi terbarukan 26%, sisanya adalah MSME activity 1%, dan alhamdulillah ini juga kami perbaiki juga di dalam bagaimana bisnis proses di internal kami.
kami perlu penguatan digital banking yang lebih ke lingkungan. Secara internal kami juga melakukan berbagai upaya-upaya untuk lebih menciptakan green banking. Bagaimana kami dalam menggunakan sumber daya yang ada secara internal, baik itu electricity, kemudian air, kemudian bagaimana untuk penggunaan kertas, ya, kemudian dan lain sebagainya, sehingga itu betul-betul menjadi sebuah pencapaian untuk peningkatan ESG, dan ini menjadi perhatian dari para investor. Lebih-lebih kami sudah menjadi perusahaan terbuka, lebih-lebih juga kepada investor dari negara asing. Ini adalah beberapa program yang kami lakukan di Bank Jatim terkait untuk sustainability. Kami tentu menciptakan peluang yang sama secara internal untuk mereka bisa maju dengan baik. Turnover juga masih kami jaga juga rendah. Kemudian kami juga perhatikan bagaimana peningkatan remunerasi dan tunjangan berbagai internal kami agar di atas UMR. Dan tentu saja tunjangan terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Dan juga perlu kami tingkatkan training kompetensi, development dari seluruh pekerja kami atau kami sebut dengan Jatimers. Kemudian juga kita juga melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya sustainability activity bersama stakeholder di lingkungan kami. Dan ini adalah di bawah adalah bagaimana awarding yang kami terima di dalam untuk mengembangkan ESG kontribusi Bank Jatim kepada stakeholder. Di dalam sustainable performance kita ada dua hal. Yang pertama di sisi kesehatan dan sisi edukasi. Di sisi kesehatan kami sudah memberikan kontribusi sebanyak 1,45 triliun dan kemudian 3,3 juga sama khusus di healthy, di kesehatan. Dan paparannya di sana juga terlihat bahwa begitu banyak fitur-fitur untuk pengembangan di masing-masing lingkungan. Di antaranya adalah bagaimana kita memperkuat infrastruktur di ekosistem kami, terutama di pemerintahan. Kemudian bagaimana kami juga mengembangkan lingkungan dengan ikut serta di dalam pengembangan mangrove di lingkungan Jawa Timur yang memang daerah pantai. Kemudian juga bagaimana kami membantu para nelayan. Dan kemudian juga menyiapkan bagi electricity bagi beberapa solar cell di beberapa wilayah. Dan juga ada bagaimana kami juga mengembangkan para UMKM untuk food and beverage-nya. Saya kira itu Mbak Anneke yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi sebagai manajemen kami sampaikan terima kasih kepada stakeholder untuk pertumbuhan Bank Jatim di tengah situasi ekonomi seperti saat ini. Kami masih mampu tidak hanya resilience tapi juga kami mampu untuk tumbuh secara positif. Demikian Mbak Anneke, terima kasih.